Nyatanya, setiap orang memiliki hak mengajukan permohonan hak atas tanah. Maka dari itu, meskipun tanah tersebut telah ditempati bertahun-tahun, namun pemilik tidak memiliki surat kepemilikan tanah, maka tanah tersebut bisa diakui sebagai tanah pihak ketiga. Meskipun syarat utama pengajuan permohonan hak atas tanah adalah pemohon menguasai tanah secara fisik. Lalu, dampak apa yang akan timbul jika tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah? Dengar-dengar prosesnya sulit. Harus kemana? Mahal nggak ya? Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui salah satu manfaat surat kepemilikan tanah, yaitu mencegah pihak ketiga mengakui tanah kita sebagai miliknya. Namun sebelum itu, lebih baik kita ulas dari yang paling mendasar. Apalagi kalau bukan pengertian dari surat kepemilikan atas tanah atau sertifikat tanah. Ini penting loh, karena jika kita sudah mengetahui definisi sertifikat itu sendiri, maka kita akan mengerti pentingnya surat kepemilikan hak tanah kita. Sertifikasi tanah, apakah penting? Pertama, kita harus tahu apa itu sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun atau rusun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah didaftar dalam buku tanah yang bersangkutan. Lalu, apa itu buku tanah? Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Lalu, apa bedanya? Bedanya dapat dilihat dari tujuan penerbitannya, yaitu buku tanah tidak bisa digunakan untuk kepentingan jual beli tanah, sebab di dalamnya hanya berisi data-data saja, sedangkan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, maka bisa digunakan sebagai kepentingan jual beli. Apa itu sertifikasi tanah? Sertifikasi tanah adalah suatu proses pemberian atau pembuatan sertifikat tanah oleh pemegang hak yang bersangkutan terhadap tanah yang bersangkutan. Lalu, mengapa masih banyak tanah yang belum bersertifikat? Karena masyarakat mempertimbangkan biaya pembuatan sertifikat yang mahal dan lambatnya proses pembuatan sertifikat. Tanah desa dan atau Pemda belum bersertifikat karena biaya sertifikasi yang mahal, sementara harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Apa alasan pentingnya sertifikasi tanah? Dari sisi pemerintah desa, tanah merupakan aset atau kekayaan desa dan perlu dilakukan pengamanan, mengingat pentingnya tanah untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Pasal 6 ayat 1 berbunyi, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Pentingnya sertifikasi itu juga untuk menjalankan amanat Permendagri nomor 1 tahun 2016 mengenai pengamanan aset desa secara hukum sebagai upaya pengelolaan aset desa yang baik. Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 19 ayat 2 bahwa pengamanan aset desa sebagaimana ayat 1 meliputi yang pertama, pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Kedua, pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Lalu selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Yang terakhir adalah pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Maka pemerintah desa perlu melakukan sertifikasi tanah milik desa atas nama pemerintah desa. Manfaat sertifikasi tanah. Sertifikat tanah hanya boleh diserahkan atau diberikan kepada pihak pemegang hak yang tercantum dalam buku tanah atau kepada pihak yang telah dikuasakan. Setelah kamu memegang sertifikat tanah, kamu akan mendapat beberapa manfaat seperti 1. Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. 2. Memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai sengketa tanah. 3. Mendapat kemudahan dengan proses yang lebih singkat untuk peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. 4. Memperkuat posisi tawar-menawar jika hak atas tanah diperlukan oleh pihak lain untuk kegiatan bangunan. 5. Harga tanah menjadi lebih mahal dan cenderung selalu naik sehingga perlu sertifikasi. 6. Dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. 7.
tidak salah dalam penetapan besaran pajak bumi dan bangunan. Tidak hanya masyarakat yang mendapat manfaat penerbitan sertifikat tanah, pemerintah juga akan mendapatkan manfaat berupa terciptanya tertib administrasi pertanahan. Dampak negatif dari tidak adanya sertifikat tanah. Yang pertama, dapat terjadi konflik atau sengketa tanah antar warga, pemerintah, dan atau pihak swasta. Kedua, tidak ada kepastian hukum, sehingga tanah yang bersangkutan dapat diklaim atau diakui milik oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Legalitas aset tanah melalui sertifikat tanah secara potensial meningkatkan nilai tanah. Dengan kata lain, nilai tanah akan cenderung lebih rendah jika tidak ada sertifikatnya. Dan yang terakhir, masyarakat tidak bisa langsung mendapatkan akses ke lembaga formal. Sertifikasi untuk tanah desa dan tanah masyarakat dapat dilakukan melalui suatu program yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 6 Tahun 2018, yaitu pendaftaran tanah sistem lengkap. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tujuan PTSL ini adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas kesederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Objek PTSL. PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di Indonesia tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun yang sudah memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah, dan juga yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Dengan adanya program PTSL ini, kepala desa dapat mengajukan PTSL terhadap tanah desa dan tanah masyarakat desa ke kantor BPN setempat. Langkah-langkah sertifikasi tanah melalui program PTSL yaitu: yang pertama adalah pengajuan. Masyarakat desa melalui pemerintah desa mengajukan program PTSL di desanya ke kantor pertanahan setempat. 2. Penyuluhan. Untuk program PTSL terdapat basecamp yang berisi satuan petugas BPN di kelurahan. Nantinya petugas BPN akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai sertifikasi tanah ini kepada seluruh peserta PTSL di desa atau kelurahan. 3. Pendataan. Pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan, apakah merupakan hibah, warisan atau jual beli, dan riwayat pajak baik BPHTP dan PPH. 4. Pengukuran. Petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran lahan juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan. 5. Sidang panitia. Petugas yang akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri dari 3 orang anggota BPN dan 1 orang petugas juga akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan. 6. Pengumuman dan pengesahan. Selama 14 hari, pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan, atau kantor pertanahan setempat. Pengumuman tersebut berisi daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang tanah, serta informasi lainnya. 7. Penerbitan sertifikat. Di tahap ini, pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah dibagikan oleh petugas BPN dan diserahkan langsung kepada pemohon. Tahapan di atas dilaksanakan sesuai dengan objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL. Dalam program ini, kegiatan PTSL melibatkan masyarakat yang tergabung dalam pengumpulan data pertanahan atau disebut Puldatan, beranggotakan minimal 10 orang yang terdiri dari 1. Kepala atau aparat desa, 2. Babinsa atau Babin Kamtibnas, 3. Surveyor, dan yang terakhir yaitu dari unsur tokoh desa. Puldatan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat dan diberi pelatihan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis. Kegiatan Puldatan disupervisi oleh Satgas Fisik dan Yuridis Kantor Pertanahan setempat. Penetapan lokasi PTSL.
Yang pertama yaitu daerah pedesaan baik pertanian maupun non-pertanian bertopografi relatif datar dan tingkat tutupan vegetasi yang rendah. Yang kedua yaitu masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar. Yang ketiga, desa belum pernah ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Yang keempat, perangkat atau masyarakat desa mendukung adanya PTSL. Dan yang terakhir yaitu batas-batas desa dapat diidentifikasi. Dalam PTSL ada beberapa data basic yang diperlukan, yaitu data pengukuran, data perhitungan hasil pengukuran, data mengenai gambar ukur, dan yang terakhir yaitu data mengenai peta bidang tanah. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam PTSL yaitu FC pemilik bidang tanah, SPP TPPB, fotokopi alas hak, fotokopi sertifikat apabila sudah terdaftar, dan surat pernyataan penguasaan fisik, bukti pembayaran PPh TP dan PPh dan atau pernyataan PPh TP dan PPh terutang. Untuk tanah desa disertai dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Dalam hal tanah desa dimanfaatkan oleh pihak lain, maka disertai dengan perjanjian sewa atau pemanfaatan lainnya. Dalam hal dikuasai bersama, maka tanah diterbitkan atas nama bersama. Tanah tidak termasuk kawasan hutan. Bagaimana jika tanahnya digunakan untuk BUMDes? Jika tanah desa disertakan melalui penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes, maka terjadi pemindahantanganan hak atas tanah dari pemerintah desa ke BUMDes. Sehingga tanah menjadi milik BUMDes dan tanah tersebut dapat disertifikatkan atas nama BUMDes melalui pendaftaran tanah disertai dengan bukti BAST atau Perdes tentang penyertaan modal dan surat pernyataan penguasaan tanah. Jika tanah desa digunakan BUMDes dengan mekanisme pemanfaatan, maka tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa dengan dilengkapi bukti surat perjanjian permanfaatan dan alas hak seperti KIRIK atau letter C. Biaya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sesuai dengan surat keputusan, biaya yang dikenakan meliputi biaya untuk kegiatan persiapan dokumen, pengadaan patok dan materai dan operasional petugas kelurahan atau desa. Besarnya biaya dibedakan menjadi 5 kategori berdasarkan wilayah. Berikut ini adalah kategori-kategorinya. Kategori 1 dengan maksimal biaya Rp450.000, kategori 2 dengan maksimal biaya Rp350.000, kategori 3 dengan maksimal biaya Rp250.000, kategori 4 dengan maksimal biaya Rp200.000, dan kategori 5 dengan maksimal biaya Rp150.000. Proses penerbitan sertifikat umumnya memakan waktu 45 hari sejak penyerahan dokumen lengkap dan verifikasi. Tapi ada kemungkinan menunggu jangka waktu yang ditentukan karena penerbitan sertifikat massal yang dilakukan BPN. Maka dari itu terkadang ada beberapa oknum yang melakukan pungli agar pengurusan sertifikat tanah bisa dipercepat.